Halo para mochi, selamat datang di Story Mochi. Sebuah cerita akan semakin seru jika dibuat movie dan sinema, biar makin halus, empuk dan kenyal. Sebelum kalian menyaksikan film yang berikut ini, alangkah baiknya klik like dan subscribe dan lonceng yang ada di bawah, karena sesungguhnya subscribe itu adalah gratis. Jangan lupa juga cek kuota, sedia bantal, cemilan, dan terakhir teman nonton. Langsung saja ke cerita movie dan sinema. Cerita diawali di Baan Gaeng Vitaya School 2012. Terlihat seorang pemuda bernama Song sedang pull up bersama anak kecil. Kemudian pemuda itu ditegur oleh kepala sekolah dan menyuruhnya untuk naik ke atas. Song sendiri adalah seorang pegulat yang sedang melamar menjadi seorang guru. Namun untuk lowongan guru saat ini memang sedang tidak ada. Akhirnya kepala sekolah memberikan kesempatan kepada Song untuk menjadi seorang guru. Namun Song harus mengajar di sekolah cabang yang ada di daerah terpencil. Ya mau gimana lagi ya kan, dari pegulat jadi seorang guru ya terima aja lah, daripada nggak ada kerjaan. Dengan semangat 45, Song pun akhirnya menerima tawaran bapak kepala sekolah. Dikarenakan sekolahnya yang cukup terpencil dan jauh, Song pun akhirnya menaiki bis. Tak hanya itu saja, ternyata Song harus menaiki sebuah sampan. Sebuah danau dengan pemandangan yang begitu indah terpampang di hadapan Song. Namun semua itu pun hilang karena pengemudi sampan yang terlalu cerewet. Akhirnya Song pun sampai di sebuah bangunan kayu di tepi danau, yaitulah sekolah cabang Baan Gaeng Vitaya. Tak nampak kesedihan dan penyesalan di raut wajah Song. Yang terjadi malah sebaliknya. Dia begitu bahagia dan gembira. Dengan cekatan, Song pun akhirnya membereskan sekolah tersebut agar terlihat lebih rapi. Barulah kemudian Song mengajar murid-muridnya, walaupun itu hanya sebuah simulasi. เดี๋ยวเขียนวันที่ลงในสมุดนะแล้วหยิบหนังสือที่ลงในสมุดนะแล้วหยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาอย่าคุยโปกเลย Namun setelah Song menunggu terlalu lama, tidak satupun murid yang datang. Hingga saat dia mengambil penghapus di atas papan tulis, dia menemukan sebuah buku diary. Awalnya Song tidak terlalu tertarik dengan buku diary itu. Setelah cukup lama menunggu, ternyata memang tidak ada satu murid pun yang datang. Akhirnya hari pertama Song dihabiskan dengan membersihkan, menata dan merapikan sekolah, dan tangan yang patah karena mencoba untuk mengendarai sampan. Besok harinya, Song pun baru mengetahui ternyata para murid belum tahu jika sudah ada guru pengganti yang datang. Akhirnya dengan bantuan dari warga sekitar, Song pun menjemput para murid-muridnya satu persatu. Ternyata Song hanya memiliki 4 siswa dengan kelas yang berbeda-beda. Saat memperkenalkan diri, keempat siswa itu dengan energik dan penuh gaya memperkenalkan diri mereka masing-masing. Song yang keheranan pun mempertanyakan kenapa mereka bergaya saat memperkenalkan diri. Salah seorang murid menjawab bahwa itu yang diajarkan oleh guru sebelumnya, supaya dapat mengingat nama teman-teman yang lain. Dari itu, Song mulai penasaran dengan guru yang sebelumnya. Setelah pembelajaran selesai, Song pun mencoba untuk menelpon seseorang. Namun apa daya, di sana sinyal hanya keluar saat musim cerah, dan dalam setahun hanya datang 1 atau 2 kali musim yang cerah. Saat Song kembali dari mencari sinyal, dia mendapati keempat siswanya sedang berenang di danau. Song mengkhawatirkan keempat siswanya yang masih kecil tenggelam di danau. Apalagi mereka berenang tidak ada orang dewasa yang mendampingi. Dan untuk mendisiplinkan mereka, Song pun akhirnya mengambil rotan dan memukul telapak tangan mereka. Padahal seperti anak ikan yang baru lahir, mereka langsung bisa berenang. Begitu pula dengan anak-anak danau tersebut. Akhirnya pekanku tiba, para siswa dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Begitupun dengan Song yang akhirnya memutuskan untuk mudik. Song pun akhirnya kembali ke kota untuk menemui kekasihnya. Namun dia terkejut saat melihat kekasihnya sedang berboncengan dengan seorang pria menggunakan motor kesayangannya. Hatinya hancur redam, serasa tersayat sembilu. Luka yang tak berdarah memang susah untuk diobati. Song memutuskan untuk tidak langsung bertemu dengan kekasihnya. Dia menunggu di bawah apartemen kekasihnya. Cukup lama Song menunggu. Akhirnya dia melihat pria yang membonceng pacarnya turun dari apartemen. Sebagai seorang mantan pegulat, Song pun dengan mudah menghajar pria tersebut. Kemudian Song menemui kekasihnya di kamarnya. Dari situ mereka pun beradu mulut, dan yang akhirnya Song pun meninggalkan kekasihnya itu. Lalu dia mengambil kunci motor kesayangannya dan kembali lagi ke sekolah dengan hati yang penuh luka tanpa berdarah. Di saat itulah Song kembali melihat diary yang pernah dia temukan, dan akhirnya Song pun mulai membaca diary tersebut. Lembar demi lembar dia buka. Ya, diary itu adalah milik Bu An, guru yang sebelumnya mengajar di cabang sekolah Baan Gaeng Vitaya.
An adalah seorang guru wanita di sekolah Ban Gaeng Witaya. Dia dipanggil kepala sekolah karena memiliki 3 tato bintang di tangannya. Kepala sekolah merasa sebagai seorang guru kita harus memberikan contoh yang baik. Sedangkan menurut Bu An itu semua adalah hal yang sepele. Ada hal yang lebih penting dari itu, yakni tentang cara mengajar. Akhirnya kepala sekolah pun mengancam jika Bu An tidak menghapus tato itu, maka dia harus mengajar di sekolah cabang rumah kapal. 2 hari kemudian, Bu An pun akhirnya berkemas dengan ditemani seorang guru bernama Gigi. Bu An pun pergi ke sekolah apung dengan menaiki mobil pick up. Terlihat An dan Gigi cukup terguncang. Tak hanya itu, mereka pun harus menaiki perahu untuk menuju ke sekolah. Setelah perjalanan dengan perahu, nampak sebuah bangunan kayu di tepi danau, yaitulah sekolah rumah apung cabang Ban Gaeng Witaya. Dengan penuh semangat, Gigi pun mengabadikan kedatangan mereka dengan berfoto bersama menggunakan kamera polaroidnya. Namun yang berfoto hanyalah Gigi dan tangan An yang memiliki 3 tato bintang. Di sini An merasa terasingkan di sebuah tempat yang entah berantah, dan awal mula An menulis diarinya. Sebuah tempat di mana semua hal membutuhkan sebuah perjuangan. Air yang tak mengalir, penampungan air bersih yang tersumbat, aliran listrik harus menggunakan sebuah aki, dan tentunya tanpa adanya sinyal. Bahkan penyakit kulit pun mulai dialami An, hingga dia merindukan kekasihnya Nui. Terlihat di sini anak-anak sedang melakukan upacara bendera sebelum mereka memulai pelajaran. Ternyata di sekolah cabang ini hanya memiliki 7 murid. Bu An pun memperkenalkan diri dengan berpose. Menurutnya dengan begitu murid-murid akan mudah mengingat namanya. Bu Gigi pun melakukan hal yang sama seperti Bu An. Namun Bu Gigi malah terlihat konyol. Kemudian para murid-murid itu pun memperkenalkan diri dengan berpose juga. Scan berpindah. An sedang diperiksa di rumah sakit karena penyakit iritasi kulit yang dideritanya. Di situ dia ditemani dengan kekasihnya Nui. Nui pun merasa cemas dengan keadaan An. Nui membujuk An agar kembali mengajar di kota dan menghapus tato yang ada di tangannya. Namun An bersikeras menolaknya karena An memiliki prinsip bahwa mengajar itu bisa di mana saja, berapapun muridnya dan seperti apapun penampilannya. Karena mengajar atau menjadi guru adalah sebuah tugas menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya dengan cara yang mudah mereka pahami. Dengan prinsip yang berbeda di antara mereka, akhirnya pun mereka putus. Dalam diarinya An menulis bahwa jika seorang gadis minta berpisah, itu artinya bahwa dia mengharapkan untuk diperjuangkan. Selama 13 tahun berhubungan dengan Nui, akhirnya hubungan mereka pun berakhir dalam seminggu. Ya semua karena SOG, sekolah orang galau. An pun akhirnya memutuskan untuk melompat ke dalam danau sebagai bentuk pelampiasan kegalauannya. Hari pun berganti. Di saat An sedang mengajar, tiba-tiba Gigi berteriak histeris dari kamar mandi. Dengan tergesa, An dan murid-muridnya pun menghampiri Gigi. Ternyata saat Gigi sedang di kamar mandi, ada mayat terapung di bawah WC. Kejadian itu membuat Gigi shock dan ketakutan. Dengan terpaksa, An pun akhirnya mengevakuasi mayat tersebut. Dia mengkhawatirkan para murid-muridnya yang sedang ketakutan. Akhirnya hari libur pun datang. An pun kembali ke kota. Ternyata Nui sudah menunggunya di dermaga. Dengan malu-malu kucing meong, An kembali luluh di pelukan Nui. Nui kembali mencoba membujuk An untuk tinggal di kota. Namun An merasa tidak bisa membiarkan para murid-muridnya tidak sekolah. Nui pun mengalah karena memang Nui tak ingin putus dengan An walaupun dia merasa kesepian. Sejak saat itu, An memutuskan akan semakin giat belajar agar bisa memberikan pelajaran terbaik untuk ke-7 muridnya. Tak hanya belajar bersamaan, dan muridnya juga masak, makan tidur, membersihkan sekolah bersama-sama. Hingga akhirnya An belajar berenang dari para siswanya. Suatu ketika An mengajarkan matematika, namun salah satu muridnya Chon tidak menyukai matematika. An memberikan semangat agar Chon lebih giat belajar matematika supaya cita-citanya bisa tercapai. Namun An terkejut dengan jawaban Chon karena Chon bercita-cita menjadi nelayan seperti ayah dan kakeknya. An berharap Chon akan menyelesaikan sekolahnya walaupun dia akan menjadi seorang nelayan, dan Chon pun berjanji akan menyelesaikan sekolahnya. Di ujian akhir semester ternyata Chon tidak datang. An pun akhirnya pergi menemui Chon, dan benar ternyata Chon sedang membantu ayahnya memancing ikan.
An sempat berdebat dengan ayah Chon, namun Chon tetap memilih untuk membantu ayahnya karena memang kakak Chon sedang pergi keluar kota. Setelah bertemu dengan orang tua Chon, An kembali ke sekolah. Dia mengumpulkan para siswa lalu menanyakan cita-cita mereka. Tak dapat dipungkiri, jawaban anak-anak ternyata sama dengan Chon, yakni menjadi seorang nelayan. An merasa kecewa mendengar cita-cita yang sesungguhnya dari siswa didiknya. Namun apa daya, dia memang bertugas sebagai seorang mengajar. Jadi dia cukup mengajar saja, tidak perlu mencampuri urusan masa depan para siswa. Waktu pun berlalu, akhirnya Nui mengelamar An di sekolah Nui. Dengan bantuan para siswa ekstrakurikuler musik, An pun menerima lamaran Nui dan pindah ke sekolah Nui. An merasa kecewa terhadap siswanya di sekolah apung dan merasa tidak ada lagi tanggung jawab yang harus dia lakukan di sekolah apung. Dengan semangat, Song pun membaca diary An. Bahkan saat di WC pun dia membawa diary tersebut. Hingga akhirnya menemukan catatan bahwa An pernah menemukan mayat di bawah WC. Song tak pernah melewatkan untuk membaca diary An. Bahkan teknik mengajar An digunakan oleh Song. Hingga suatu ketika, Mok melihat ular di dalam kelas. Song pun ketakutan dan dia melarikan diri. Namun teriakan anak-anak yang memanggilnya membuatnya berhenti. Dengan terpaksa demi murid-muridnya, Song memberanikan diri untuk kembali ke dalam kelas. Dia mengambil kursi lalu melemparkannya ular tersebut. Karena tidak kenal, Song pun akhirnya mengambil bagian kursi yang terpisah. Para murid yang melihat pun memberikan semangat kepada Song. Dengan tambahan semangat dari sang murid, akhirnya Song pun berhasil membunuh ular tersebut. Namun dia menyadari ternyata di lengannya terdapat 2 luka bekas gigitan ular. Dan seketika Song pun menangis lalu tergeletak. Anak-anak pun ikut panik. Song berteriak-teriak, dia sekarat dan meminta anak-anak untuk membawanya ke rumah sakit. Namun salah satu siswa menemukan bahwa Song terluka bukan karena digigit ular, namun terkena 2 paku yang ada di bank yang tadi dilemparkan Song. Seketika murid-murid yang sedang mengangkat Song meninggalkan begitu saja, dan kejadian itu dijadikan sebuah lelucon oleh para siswa. Namun hal itulah para siswa mulai dekat dengan Song, bercanda dan belajar bersama, memasak, gulat hingga Song belajar mengendarai perahu. Dari sebuah diary, cinta pun bersemi di hati Song. Senyum sendiri bahkan bertingkah konyol pun sudah mulai menjalar di tubuh dan hati Song. Hingga dia memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk mencari barang-barang berharga milik orang yang pernah berada di sekolah itu. Hingga akhirnya ada yang menemukan foto An dan Gigi. Dan ternyata itu adalah foto Gigi dan An. Sendiri hanya terlihat tangannya yang memiliki tato 3 bintang. Dan itu pun membuat hati Song semakin berbunga-bunga. Bahkan para murid mendapatkan tugas menggambar wajah Bu An. Tentu tak ada satupun yang bisa menggambarnya. Hanya dari sebuah diary, cinta di hati Song semakin tumbuh dan bersemi hingga terbawa mimpi, tentunya dengan wajah yang digambar oleh anak-anak. Hingga di suatu waktu, badai besar datang menghantam sekolah. Besarnya badai mampu untuk memporak-porandakan sekolah kayu itu. Tentu itu membuat anak-anak takut. Di tengah badai, diary An terhempas ke danau. Song dihadapkan oleh sebuah pilihan antara menyelamatkan diary itu atau melindungi anak-anak. Dan akhirnya Song pun memilih melindungi anak-anak. Badai pun berlalu, puing-puing sekolah berserakan. Song berusaha untuk mencari dan mengumpulkan kembali di hari yang hanyut. Dari tengah danau, Song melihat sekolah yang hancur berantakan. Song dan murid-muridnya pun mulai bekerja sama untuk memperbaiki kembali sekolah yang porak-poranda. Begitu pula dengan diary An yang Song tata kembali. Song mulai menulis kembali tulisan-tulisan diary yang hilang dan menambahkan beberapa kata di dalamnya. Dari buku diary An, Song baru mengetahui bahwa ada satu orang siswa yang masih belum masuk sekolah. Dia adalah Chon. Song membujuk Chon untuk masuk sekolah kembali, dan dia berjanji kepada ayah Chon bahwa dia akan membantu untuk menangkap ikan di akhir pekan. Akhirnya Chon pun kembali ke sekolah. Ujian semester 1 pun dimulai. Namun nilai dari para siswa jauh dari kata baik. Kepala sekolah pun mengatakan jika nilai para siswa di semester 2 masih memburuk, maka kontrak Song tidak akan diteruskan. Dan di kesempatan itu, Song pun menanyakan tentang keberadaan Bu An. Namun dia mendapatkan kabar yang mengejutkan. Ternyata Bu An akan menikah sehingga dia pindah ke sekolah Nui. Song pun patah hati, padahal dia sendiri belum pernah bertemu dengan orangnya secara langsung. Song benar-benar merasakan jatuh cinta hanya dari sebuah diary. Karena perasaan kecewanya, Song pun membakar buku diary. Namun itu ia urungkan karena dia merasa bodoh karena mencintai seseorang yang belum pernah dia temui sama sekali. Akhirnya Song memutuskan untuk mencari dan mengembalikan buku diary An. Hanya berbekal tinggi badan dan gambar 3 bintang di tangan, Song pun mencari An di sekolah barunya.
Song telah sampai di sekolah baru An. Dia menemui setiap guru wanita yang ada di sana dan melihat tinggi badan mereka dan tato 3 bintang di tangan. Hingga saat dia tiba di kolam renang, dia mendengar seorang murid memanggil nama Bu An. Namun setelah dia perhatikan, ternyata bukan Bu An yang dicarinya karena tidak memiliki tato 3 bintang di tangannya. Sebenarnya Song telah menemukan Bu An, namun tato yang ada di tangan kanannya sudah dihapus. Saat An sedang mengajar muridnya pelajaran fisika di kolam renang, Nui datang bersama kepala sekolah. Di sini kepala sekolah komplain atas cara mengajar Bu An yang di luar kebiasaan para guru yang mengajar. Menurut Bu An, mengajar dengan memberikan contoh dan praktek secara langsung akan mudah untuk diingat oleh para siswa. Namun kepala sekolah tidak menyetujui dengan cara yang digunakan oleh Bu An. Bahkan Nui yang menjadi wakil kepala sekolah pun melarang An untuk menggunakan cara mengajarnya. Di sini kembali terjadi keributan antara An dan Nui dikarenakan perbedaan prinsip. Bahkan An menuruti permintaan Nui untuk menghapus tatonya demi bisa mengajar bersama Nui. Di sisi lain, Song merasakan hatinya hancur. Dia juga merasakan kehilangan seorang sahabat seperjuangan yang terbaik, dan Song pun menuliskannya di buku diary An. Waktu terus berlalu. Pernikahan An dan Nui kurang 3 bulan lagi. Namun saat An sedang mengajar, tiba-tiba ada seorang wanita hamil yang datang menghampiri kelasnya. Ternyata wanita itu hamil anaknya Nui, sehingga untuk kedua kalinya An patah hati oleh Nui. Dengan berderai air mata, dia berjalan melewati lorong kelas. An berpapasan dengan Nui. Nui pun meminta maaf dan mengeluarkan rayuan kadal buntungnya. Namun An tak menggubris semua ucapan Nui. Dia terus berjalan menuju parkiran dan memasuki mobilnya. Sebelum An pergi, dia bertanya kepada Nui, "Bagaimana jika wanita itu tidak hamil? Apakah kau akan memberitahukannya kepadaku?" Nui pun terdiam tanpa kata, dan An pun berlalu melajukan mobilnya keluar dari sekolah itu. An kembali ke sekolah Ban Geng Witaya. Dia meminta maaf dan sekaligus melamar kembali menjadi guru di sekolah kapal. Tentu saja kepala sekolah menerimanya dengan senang hati, dikarenakan guru yang sebelumnya yaitu Song nilai masih kurang baik. Seperti perjanjian di semester yang lalu, kontrak Song pun berhenti. Di pagi hari, kini terlihat An sedang berada di dalam kelas sekolah apung. Keempat siswa yang tersisa pun dengan semangat memasuki ruang kelas. Mereka belum tahu jika An telah kembali. Saat mereka mengetahui, mereka pun sangat gembira, lalu berhambur memeluk An. Namun An sedikit terkejut ketika melihat Chon berangkat ke sekolah. Setelah setahun An meninggalkan mereka, kini mereka semakin bertumbuh tinggi. An menanyakan kepada Chon, pria Lia yang sekolah kembali, dan Chon menjelaskan bahwa Pak Song yang membantunya untuk kembali bersekolah menyelesaikan kelas 6-nya. Dan sebagai gantinya, Pak Song membantu ayahnya menangkap ikan di akhir pekan. Pak Son pun berkata, lebih baik banyak belajar agar tidak ada yang bisa menipunya. Bu An mulai tertarik dengan cara Pak Song mengajar murid-muridnya, dan An memperlihatkan ada nama Song di tiap pengukur tinggi badan. Waktu pun terus berlalu. Nui masih terus berusaha untuk mendapatkan kembali hati An dengan mengirimnya surat, namun semua itu diabaikan oleh An. Hingga suatu waktu saat An sedang menaruh kapur di atas papan tulis, dia menemukan buku diary-nya. Memang bentuknya sudah sangat berubah karena sempat terbakar dan basah terkena air. Dengan perlahan An membuka lembar demi lembar buku diary tersebut, menemukan lembaran yang ditulis oleh orang lain. Dia adalah Song. Akhirnya Song memutuskan untuk mengungkapkan perasaan di lembar kertas diary An. Song merasa hatinya hancur dan juga kehilangan sahabat terbaiknya di waktu yang sama. Ketika Song mendengar kabar tentang An akan menikah, dia merasa seolah badannya dibanting dan dihajar. Song merasa mereka sama-sama murid SOG, sekolah orang galau, dan dia pun melakukan apa yang dilakukan oleh An. Meskipun An sendiri belum pernah bertemu dengan Song, dan selama 6 bulan ini hidup Song hanya dihabiskan untuk anak-anak sekolah sungai dan memikirkan Bu An. Bahkan saat hari Lo Keratong, Song menghanyutkan keranjang keratong dan berharap Bu An selalu bahagia. Dengan senyum manisnya, An terus membaca diary-nya sendiri. Namun penulisnya adalah Song. Song pun mengungkapkan bahwa dia awalnya tidak pernah berpikiran untuk menjadi seorang guru, karena memang di awal mengalami banyak kesulitan. Untungnya dia menemukan buku harian An dan menjadikannya sebagai sebuah buku panduan untuk hidup di sekolah apung. Song menyadari bahwa untuk berada di sekolah apung, dia tidak hanya menjadi seorang guru, namun lebih dari itu, dia juga harus menjadi orang tua untuk siswa-siswanya. Sebentar lagi ujian semester. Anak-anak sangat antusias dan semangat belajar, kecuali saat pelajaran matematika. Bahkan Song pun harus belajar sebelum dia mengajari para muridnya. Song pun menyadari bahwa ada satu hal yang tidak pernah diketahui oleh anak-anak, yaitu merasakan bagaimana rasanya menaiki kereta api. Dari situ akhirnya Song pun mendapatkan sebuah ide, yaitu menari sekolah apung dengan perahu. Ujian pun berakhir. Dari hasil ujian, semua murid Song dinyatakan lulus, terkecuali Chon yang kehabisan waktu saat menjawab ujian. Chon menangis tersenduh di atas kapal
kesal karena dia tidak bisa menyelesaikan ujiannya tepat waktu. Meskipun sebenarnya dia bisa menjawab, namun Song merasa dialah guru yang buruk karena tidak bisa mendidik muridnya. Akhirnya Song pun mengundurkan diri dan memutuskan untuk sekolah lagi. Kepala sekolah pun sangat mendukung Song dan akan membantunya kelak jika Song telah lulus. Song sendiri kini mengkhawatirkan murid-muridnya di sekolah apung. Namun dia merasa lega setelah kepala sekolah mengatakan Bu An lah yang akan menggantikan Song. Song sangat bersyukur Dairi An menemaninya selama ini, membuatnya mengerti kehilangan seseorang dapat membuatmu bahagia dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Song juga meminta maaf karena sudah ikut menulis di Dairi An, yang akhirnya Song mengembalikan kembali buku Dairi An di tempat semula. An yang membaca tulisan Song ikut merasakan ketulusan dan cinta dalam tulisannya Song, hingga rasa penasaran pun mulai muncul di hati An. Dan saat An bertemu dengan kepala sekolah, dia menanyakan tentang keberadaan Song. Kepala sekolah sendiri tak tahu di mana Song berada karena sudah lama Song tak mengabarinya. Namun kepala sekolah masih memiliki CV Song dan dia menyerahkan kepada An. An terlihat senyum-senyum sendiri seperti orang gila saat melihat CV Song. An mencoba menghubungi nomor Song, namun nomor itu kini sudah tidak aktif. Akhirnya An pergi ke alamat yang tertera di CV, dan sesampainya di sana, yang membukakan pintu ternyata mantan pacar Song. An pun kembali dengan tangan hampa. Dia tak dapat menemukan Song, hingga akhirnya An merasakan apa yang Song rasakan saat itu. Pagi-pagi sekali An pergi ke pasar ikan. Dia bertemu dengan ayah Mook, muridnya. Di sana ayah Mook mengatakan bahwa dia menitipkan surat kepada Mook dan menceritakan bahwa Song adalah orang yang baik dan selalu menulis surat untuk Mook. Mendengar Mook mendapatkan surat dari Song, Bu An pun kembali ke sekolah apung dengan tergesa. Namun sayang saat bertemu Mook ternyata surat itu jatuh ke toilet. Walaupun Mook belum pandai membaca, namun dia masih ingat apa yang tertulis di surat. Pak Song akan datang saat libur sekolah nanti. Mendengar hal itu, bukan sangat bahagia. Dia bahkan menyuruh para murid-murid untuk membersihkan seluruh sekolah hingga benar-benar kelelahan. Terlihat dari jauh ada sebuah perahu mendekat. Mereka mengira itu adalah Song. Ternyata Nui lah yang datang menemui An. Nui kembali mengejar An. Si kadal buntung ini masih berusaha dengan jurus pamungkasnya untuk mendapatkan kembali An. Bahkan dalam 1 tahun terakhir dia menulis surat untuk An setiap minggunya, kurang lebih 50 surat. Namun selalu diabaikan An, yang memang selalu memikirkan Song setiap harinya. Akhirnya An pun luluh kembali setelah dia membaca 2 surat dari Nui. Esok paginya An membagikan rapot kepada murid-muridnya, dan semua murid telah lulus ujian termasuk Chon. Pada akhirnya An pun pergi bersama Nui dan tidak menemui Song bersama murid-murid. Saat sudah berada di daratan, An pun berpapasan dengan seorang pria pengendara motor. Awalnya An mengira bahwa itu Song, namun ternyata Song. Saat di mobil, Nui menyerahkan buku diary An yang sengaja dia tinggalkan di meja agar bisa dibaca oleh Song. Karena An memang meninggalkan pesan kepada Song dalam diary-nya. An menuliskan perkembangan setiap anak didiknya, terutama Chon yang berhasil lulus kelas 6. Dalam tulisannya An berterima kasih kepada Song karena Song telah mengingatkan kembali tujuan awalnya menjadi seorang guru. Saat di tengah perjalanan, mobil Nui terhenti karena ada kereta lewat. Di situ An bercerita kepada Nui, di sekolah apung ada seorang guru yang sedang mengajar matematika dan soal tersebut melibatkan adanya kereta api. Para murid pun bingung karena mereka belum pernah menaiki kereta api. Jadi guru tersebut memutuskan untuk menarik rumah apung dengan perahu dan menunjukkan kepada murid-murid seperti itulah kereta api. Lalu apa yang kamu pikirkan tentang guru ini? Tanyaan di akhir ceritanya. Nui menjawab guru itu penuh semangat. Namun jika guru itu memiliki 50 murid, apakah bisa menariknya? Apakah dengan cara seperti itu para murid bisa mengajarkan matematika? Dari jawaban Nui, An akhirnya menyadari bahwa dia dan Nui tidak bisa saling memahami dan memang seharusnya mereka tak bersama lagi. An pun akhirnya kembali ke rumah apung di petang itu. Dari kejauhan, rumah apung itu terlihat sepi dan gelap. Sepertinya tidak ada orang di sana. An memutuskan untuk kembali. Dan saat kapal berbalik, tiba-tiba lampu di sekolah apung menyala. Suasana syahdu terlihat jelas dengan sunset yang indah, danau yang tenang. Lampu yang temaram terlihat semakin mempesona. An akhirnya memasuki sekolah. Dia berjalan perlahan dan menemukan seseorang sedang mengutak-atik mesin genset. An membawa diary-nya lalu dia menyerahkan pada Song. Mata An berkaca-kaca. Dia terlihat sangat bahagia. Dengan suara yang lantang dan keras Song menyapa An. Begitu pula sebaliknya, dan mereka pun tertawa bersama. Dan film pun berakhir. Terima kasih.